Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kembali lagi kita membahas ya tentang dunia perjurnalan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin membahas karena ini versi terbaru di jurnal kami, kebetulan di Rumah Jurnal Institut Al-Azhar. Jadi siapapun kami sangat berharap silakan untuk submit di Rumah Jurnal kami ya. Kebetulan Rumah Jurnal kami punya beberapa jurnal ya. Di jurnal kami punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punya 8 jurnal dan teman-teman silahkan jika ingin submission di jurnal kami secara terbuka, silakan langsung saja mensubmit di salah satu jurnal kami sesuai dengan ini ya sesuai dengan keilmuan ya, keilmuan fokus dan skop Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah jurnal kita di kampus kita ya di Institut Al-Azhar Menganti Gresik. Namun yang menjadi pembeda karena ini merupakan UJS versi terbaru ya. Jadi mungkin ini yang menjadi beda cara submissionnya ya dengan jurnal-jurnal sebelumnya, versi sebelumnya itu. Saya akan mencontohkan satu di JOSE Jurnal Social Science ya and Economics. Jadi pertama sama seperti biasanya teman-teman dimulai dari registrasi ya. Nah, kalau registrasi ya seperti biasanya, jadi silakan aja langsung di give name aja ya, di give name di nama. Kalau di give name usahakan ini ya dari awal. Jadi nama yang awal, nama pertama siapa? Kalau kebetulan saya mencontohkan orang lain saja ya, Muhammad Sabar gitu ya. Di sini Muhammad berarti yang family name ini adalah nama belakang. Jadi tolong para autor diperhatikan ya. Nah, di sini Sabar. Terus kemudian afiliasi. Afiliasi ini adalah nama kampus ya, karena nama kampus. Jadi tolong benar-benar teman-teman ketika masuk di afiliasi diusahakan sesuai dengan ejaan kampusnya masing-masing. Nah, ini saya contohkan di kampus kami ya. Nah, namanya Institut Al Azhar Menganti Gresik. Tolong dikasih koma, kebetulan kita di Indonesia berarti Indonesia. Terus country ini negara Indonesia, Indonesia. Setelah itu email teman-teman, email tolong email yang aktif ya, usahakan. Saya contohkan Muhammad Sabar at gmail.com. Nah, username ya username usahakan ini menggunakan nama sendiri ya dan usahakan ketika masuk di username teman-teman, ketika masuk di username ini semuanya pakai apa namanya huruf kecil ya, dengan angka boleh. Yang nggak boleh adalah huruf kecil sama spasi atau slash dan yang lainnya ya. Nah, saya contohkan di sini saya buat sabar 2024 karena saya membuat video ini kan malam tahun baru ya teman-teman. Jadi saya sudah 2024 ya. Nah, passwordnya usahakan di sini teman-teman. Nah, di sini karena kami banyak ya password yang ini. Usahakan teman-teman kaitannya password teman-teman mengingat ya. Jangan sampai lupa. Terus yang perlu dicentang dua ini teman-teman. Jadi saya mohon selain reviewer nggak usah mencentang yang ini ya, yang bawah ya, karena ini untuk para reviewer ya, yang mendaftar sebagai reviewer. Jadi usahakan kalau nyentang cukup dua saja ya. Setelah itu register. Oh lah, seperti ini berarti kalau ada seperti ini teman-teman, ini tidak saya ini ya, tidak saya buat-buat, tapi kebetulan ada sendiri. Kita cek aja the selected email address is already is used by another user. Berarti dia mau mengatakan bahwasanya email yang kita buat ini sudah pernah dipakai gitu. Kenapa? Biasanya ada dua hal teman-teman. Ketika teman-teman sudah submit ya di jurnal kami itu kan punya 8 jurnal ya seperti tadi. Nah, di 8 jurnal tadi itu teman-teman ketika teman-teman pernah submit seumpama di Vikro dengan email yang sama,
user yang sama itu akan terdeteksi juga di sini teman-teman. Itu nanti akan merah seperti ini gitu. Nah ya, nah ini saya contohkan ini seumpama saya tambah 1, 2, 3 gitu ya. Emailnya, passwordnya saya tulis dulu. Setelah itu register. Nah, ini sudah komplit. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ingat register komplit, kita pakai yang pertama ya, make a new submission. Nah, kita ingin mensubmit artikel jurnal kan gitu kan teman-teman pastinya. Kita kan maunya adalah mensubmit artikel jurnal gitu. Nah, kita cek aja make a submission jurnal lah. Ini teman-teman, saya tidak simpan ya. Kalau mau disimpan, mau di laptopnya teman-teman lebih enak disimpan. Kalau saya di HP, saya simpan gitu. Nah, ini yang menjadi pembeda. Ketika di OJS sebelumnya, itu yang tampil pertama itu adalah yang dicentang dulu gitu. Before you begin ini checklist dulu kalau yang versi sebelumnya. Kalau versi 2 langsung ya. Nah, kalau versi yang 3.3 ini dia berawal dari title ya. Jadi teman-teman nanti sebentar, saya coba ini ya teman-teman. Saya coba buka lah ya. Saya contohkan gitu aja. Nah, ya teman-teman. Mana ya ini ya. Ini aja coba. Saya contohkan aja ya. Jadi ini sebatas contoh, jadi jangan ini ya, jangan itu ya. Kalau nanti ada nama atau yang lainnya yang kebetulan sama, jadi mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Karena ini hanya contoh gitu ya. Nah, tentu seperti ini. Ini yang saya buat contoh. Saya siapkan dulu biar nanti tidak salah ya teman-teman. Sama ini contohnya. Oke, saya kembali lagi karena seperti tadi di submission ya teman-teman. Nah, submission karena submission ini berisikan title, judul artikel teman-teman yang harus diisi lebih dulu. Ini dulu di stage ketiga ya, di langkah ketiga kalau dulu. Kalau sekarang di langkah pertama. Ini saya contohkan seumpama saya punya tulisan tentang judul Teacher Strategies in Learning Islamic Religious Education for Children with Special Needs seumpama. Nah, ini teman-teman, ketika masuk di judul, tolong diingat, ketika menulis judul di artikel, usahakan pakai title case, teman-teman. Ya, jadi jangan ini ya teman-teman ya, jangan besar semua gitu. Ya, usahakan title case hanya awal yang besar gitu. Nah, terus submission checklist. Submission checklist tinggal centang-centang teman-teman. Privasi concern tentang begin submission. Ini baru memulai untuk mensubmisikan gitu bahasanya. Nah, oke, bikin, kita mulai. Nah, ini yang menjadi beda. Ini kelihatan nampak banget, teman-teman. Jadi kalau dulu itu di-upload dulu, yang diminta adalah upload filenya dulu. Kalau sekarang dibalik. Kalau sekarang detail filenya itu seperti apa, baru disuruh upload nanti. Nah, keyword, tolong teman-teman kalau keyword ya 3, 4 lah ya. Nah, ini saya contohkan aja keywordnya. Picture strategi. Jadi ini kalau keyword jangan di copy semua ya teman-teman. Jadi satu-satu gitu. Satu di enter, satu enter gitu ya. Ya e-learning. Ini kembali lagi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ya e-learning. Terus kemudian ABK development. Guys. Oke. Ini contoh. Nah, setelah itu abstrak. Karena abstrak wajib, usahakan teman-teman ketika masuk di abstrak, hanya abstrak yang berbahasa Inggris. Nggak usah dimasukkan keywordnya juga, hanya abstraknya saja. Ya, ini saya contohkan, ini abstraknya saja. Reference. Reference ini daftar pustaka. Dan saya sangat menyarankan, kembali lagi, kepada teman-teman autor, usahakan ketika masuk di reference itu menggunakan tools. Boleh pakai Zotero, boleh pakai Mendeley, boleh pakai Innote atau yang lainnya.
Ini saya contohkan, kebetulan kami pakai Zotero yang di sini. Nah, ini dimasukkan sini teman-teman. Nah, setelah itu langsung aja di continue teman-teman. Continue ya, continue. Nah, baru setelah itu adalah upload file. Kalau dulu upload file dulu. Nah, ini saya upload file. Ini saya ini aja ya teman-teman, karena ini untuk contoh. Ingat juga teman-teman, ketika masuk di upload file, jangan sekali-kali teman-teman mengupload foto, mengupload file PDF. Kecuali itu hasil Turnitin ya, similarity atau yang lainnya boleh ya. Tapi kalau artikel jurnalnya teman-teman itu jangan sekali-kali diupload menggunakan PDF ya. Gunakan Word ya, Doc ya. Nah, ini saya contohkan seumpama ini artikel. Nah, ini teman-teman yang harus dicentang, harus diklik. Kalau teman-teman tidak klik ini, what kind of file is this? Kalau teman-teman tidak klik ini, nanti gagal submissionnya, ya. Jadi ini yang menjadi pembeda juga ya. Nah, contoh ini aja artikel teks, artikel teks ini kita klik karena tadi artikel ya, seumpama ini artikel teks. Nah, seumpama teman-teman mau memasukkan hasil Turnitin seumpama ya, Turnitin dari artikel teman-teman, boleh ya. Nah, nanti biasanya PDF formatnya, nah biasanya other ya, jangan artikel teks lagi. Kenapa? Karena ini seumpama yang saya contohkan di sini adalah hasil Turnitin, berarti other. Other itu berbentuk apa? Dataset, atau data analisis, atau transkrip, atau riset result, atau yang lainnya. Kita pilih other ya, karena kita anggap ini data Turnitin gitu. Nah, other ya. Nah, setelah itu kita continue teman-teman. Nah, continue karena ada other ya. Nah, ini lah di sini. Kalau penulisnya lebih dari satu, teman-teman silahkan menuliskan kontribusi yang lain. Penulis 2, penulis 3, penulis 4, 5, dan selanjutnya gitu. Contoh, di sini penulis pertama Muhammad Sabar gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata di dalam artikelnya punya 2 penulis, klik aja add contributor. Nah, di sini ditulis contoh seumpama Muhammad Muhammad Arif. Kita aja ya nama kami sendiri biar nanti tidak disclaimer ya. Jadi mohon maaf kalau kebetulan namanya sama saya pinjam ya teman-teman. Nah, terus kemudian emailnya seumpama Muhammad Arif at gmail.com, country Indonesia, homepage URL enggak perlu lah. Orchid. Kalau teman-teman punya Orchid ID boleh dimasukkan. Contoh ini Orchid kami masukkan Orchid seumpama ya. Nah, affiliation, nama kampus. Seperti tadi saran kami, ketika nama kampus usahakan sesuai dengan nomenklatur kampus tersebut gitu loh. Ya, kebetulan nomenklatur kita dari kementerian itu Institut Al-Azhar Menganti Gresik Indonesia. Nah, autor kalau posisinya menjadi translator atau translator ya teman-teman. Sip. Nah, begitu terus teman-teman ketika lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 penulis ya. Nah, setelah itu klik continue teman-teman. Klik continue lah, komentar for editor. Nah, komentar for editor itu boleh ditulis, boleh tidak. Ya, contoh kami contohkan menulis terima kasih editor in chief sudah memberikan ruang menulis, ruang publikasi bagi kami yang masih belajar menulis. Nah, setelah itu klik continue ya teman-teman. Klik continue ini checking. Ini nanti yang akan masuk di editor teman-teman. Title-nya, keyword, abstract, reference ya. Ini kita cek. Terus ini filenya, file artikelnya docs. Tolong berkali-kali kami sampaikan docs ya teman-teman, jangan PDF.
ya. Selanjutnya kontributor primary itu apa? Primary itu berarti adalah kontributor utama ya. First author dan apa bahasanya ya? Korespondensi autor gitu ya. Nah, for editor ini. Setelah itu kalau memang teman-teman yakin ini sudah benar, tidak ada kesalahan, teman-teman bisa klik submit. Kalau teman-teman merasa, oh ini ada yang salah nih, save aja dulu atau teman-teman kembali ke back ya. Nah, semua ini sudah clear, saya submit. Submit, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tunggu ya sambil ngopi-ngopi mungkin ya teman-teman ya. Santai lah. Kalau sudah masuk seperti ini, submission complete berarti menyatakan bahwasanya submisi kita sudah berhasil. Tinggal teman-teman review di submission ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal menunggu ya. Menunggu dengan sabar nanti ke proses-proses selanjutnya. Tapi di sini sudah clear, di sini sudah benar, kita memasukkannya ya. Nanti tahapan-tahapan selanjutnya itu terserah editor, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya versi OJS terbaru ini akan banyak nantinya pastinya diupdate dari teman-teman yang lain. Dari kami pengelola jurnal di Rumah Jurnal Institut Al-Azhar, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan semoga review ini, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Publikasi ilmiah